Anda kembali menyaksikan Berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan 3 berita utama pagi ini. Seorang pria tewas dalam kolam ikan depan villa peristirahatan miliknya di Desa Margasari, Kabupaten Purwakarta. Antrean warga berburu minyak goreng murah masih tampak di minimarket Kota Cimahi. Menjelang perayaan Imlek, perajin kue keranjang di Kabupaten Bogor kebanjiran pesanan. Setelah 2 pegawai terpapar COVID-19, kantor Kelurahan Sempur Kota Bogor terpaksa ditutup. Pelayanan masyarakat pun dialihkan ke kantor Kecamatan Bogor Tengah. Sepi, tanpa aktivitas, beginilah suasana kantor Kelurahan Sempur Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Kantor Kelurahan Sempur ditutup 2 hari karena 2 pegawai terpapar COVID-19. Keduanya kini menjalani isolasi mandiri sambil menunggu hasil tes usap PCR. Pelayanan masyarakat pun dialihkan ke kantor Kecamatan Bogor Tengah. Saat ini jumlah temuan kasus baru COVID-19 di Kota Bogor terus meningkat di atas 20 kasus per harinya. Ada 2 staf kelurahan yang positif COVID, sehingga untuk semua pelayanan kita alihkan ke Kecamatan Bogor Tengah. Selain itu juga kita saat ini sudah melakukan tes swab kepada semua karyawan Kelurahan Sempur yang dilanjutkan dengan tes PCR. Untuk sementara penutupan kantor kelurahan yaitu sampai dengan hari Jumat. Ya, kita beralih ke Kota Bandung. Tumpukan sampah di beberapa wilayah di Kabupaten Bandung menimbulkan aroma tidak sedap serta menutupi saluran air. Upaya pembersihan yang terkendala selama hampir 6 bulan diklaim terhalang pembangunan tol Cisumdawu. Keluhan warga soal tumpukan sampah yang menggunung di sejumlah tempat di Kabupaten Bandung akhirnya ditanggapi oleh pemerintah kabupaten. Pemerintah Kabupaten Bandung menyatakan tumpukan sampah di belakang Pasar Sehat Cileunyi adalah tempat pembuangan sampah liar. Kendala pengangkutan sampah terjadi karena akses masuk kendaraan pengangkut sampah terhalang pembangunan tol Cileunyi Sumedang Dawuan atau Cisumdawu yang mulai beroperasi 24 Januari lalu. Jadi itu bisa dikatakan tempat pembuangan sampah liar yang ada di kawasan Pasar Sehat Cileunyi. Nah, posisi yang sampah sekarang ada numpuk itu ada di luar kawasan TPS. Kalau kita lihat, memang dari sumber sampah ini berbaur. Ada antara dari pasar, juga ada sumber sampah dari warga yang memang datang ke pasar sambil membuang sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung menjanjikan akan mulai mengangkut tumpukan sampah tersebut secara bertahap mulai akhir pekan ini menggunakan 2 unit truk. Sedangkan tumpukan sampah yang menutupi daerah aliran Sungai Koposayati Margahayu terbawa arus sungai dari wilayah Kota Bandung. Tumpukan sampah di tempat ini Kamis pagi telah mulai diangkut oleh petugas. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Antrean warga berburu minyak goreng murah masih tampak di minimarket Kota Cimahi. Kondisi sebaliknya justru terjadi di pasar tradisional yang sepi pembeli. Mayoritas warga masih mendatangi sejumlah minimarket di kawasan Marga Asih, Kota Cimahi. Mereka rela antre membeli minyak goreng murah, maksimal 2 liter seharga Rp28.000. Kondisi ini mengakibatkan stok minyak goreng di sejumlah minimarket di Kota Cimahi menjadi langka. Bahkan etalase yang biasa menyediakan minyak goreng langsung ludes begitu barang tiba 2 hari sekali. Apalagi distribusi minyak goreng subsidi dibatasi maksimal 50 botol saja. Minyak goreng tuh kan barang tuh datang tuh 2 hari sekali gitu. Katanya tuh kan dikira ke satu stoknya sedikit, kadang 2 karton, 3 karton. Tadi mah datangnya teh pagi-pagi 2 karton, tapi udah habis langsung gitu teh. Langsung ludes pas datang teh. Iya. Jadi pasokannya juga berkurang sekarang ya? Ya kurang stok minyaknya. Pemandangan kontras justru terlihat di Pasar Atas Baru Cimahi. Stok minyak goreng kemasan dan curah menumpuk karena masyarakat beralih memburu minyak goreng ke minimarket yang harganya lebih murah. Hingga kini belum ada minyak goreng subsidi Rp14.000 yang dipasok ke pasar tradisional. Kalau tidak merata mah ya yang buat konsumen kan jadi bingung belinya gimana.
Pokoknya yang buat pedagang lebih bingung lagi. Stok lamanya masih ada, sudah datang yang subsidi misal. Kita yang stok lama jualnya gimana? Masa kita ngikutin yang subsidi? Kan kita jadi rugi kalau konsumen yang pedagang. Solusinya gimana itu, Bu? Ditarik atau gimana, Bu? Ya nggak tahu gimana pemerintah kalau gitu. Tapi kalau stoknya yang sedikit ya masih mending ya. Tapi yang stoknya banyak itu gimana? Saat ini di pasar tradisional minyak kemasan 2 liter dijual Rp40.000. Pedagang berharap pemerintah memberikan solusi yang bisa menyelesaikan dampak kebijakan minyak goreng satu harga yang merugikan pedagang pasar tradisional. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Ya, jelang Tahun Baru Imlek, sejumlah patung dewa di Vihara Dharma Ramsi Kota Bandung mulai dibersihkan. Bagi umat Tionghoa, tradisi membersihkan patung dewa ini dipercaya membawa keberuntungan. Berbagai persiapan dilakukan warga Tionghoa menjelang perayaan Tahun Baru Imlek yang jatuh pada tanggal 1 Februari mendatang. Salah satunya membersihkan patung dewa di Vihara Dharma Ramsi, Jalan Cibadak, Kota Bandung. Satu persatu patung dibersihkan menggunakan air dan kuas. Tidak sembarang orang boleh melakukan pembersihan patung. Setiap patung di Vihara Dharma Ramsi hanya dibersihkan oleh orang yang terbiasa membersihkannya dari tahun ke tahun. Bagi umat Tionghoa, tradisi membersihkan patung dewa dipercaya membawa keberuntungan. Saat malam Tahun Baru Imlek, hanya umat Tionghoa yang sudah divaksinasi COVID-19 boleh beribadah di Vihara Dharma Ramsi. Jumlahnya pun dibatasi hanya 30 orang secara bergiliran untuk menghindari kerumunan. Setiap umat harus melakukan scan barcode di pintu masuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Ada pembatasan umat nggak, Pak? Ada. Oh, masih tetap ada. Kita pakai barcode nanti masuk. Berapa orang, Persen, Pak, Pak? yang boleh beribadah di sini, Pak? Kalau ibadah mah boleh, masuknya dibatasi. Oh, dibatasi. Barcode masuk nanti ada tugas. Berapa orang, Pak, yang maksimal di sini nanti? Kalau dibiarkan mungkin bisa 50, tapi kita batasi sampai 30, nanti keluar, masuk lagi. Antri aja. Perayaan Imlek tahun ini, pengurus Vihara Dharma Ramsi tidak mengadakan cap gome dengan tradisi barongsai. Warga Tionghoa berharap pandemi COVID-19 segera berakhir agar aktivitas kembali normal. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ya, selain itu, perajin kue keranjang di Kabupaten Bogor saat ini mulai ramai pesanan. Omset penjualan pun meningkat drastis hingga jutaan rupiah. Merayakan Tahun Baru Imlek kurang lengkap tanpa kue keranjang alias dodol Cina. 3 pekan terakhir jelang Imlek, perajin kue keranjang di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor mulai sibuk melayani pesanan dari Kota Bogor, Jakarta, Tangerang, Bekasi, hingga Kota Bandung. Erni Suwardi bersama keluarganya sudah memproduksi kue keranjang turun-temurun. Sejak tahun 2012 lalu, Erni menjadi pewaris keturunan ke-6, meneruskan usaha ibunya memproduksi kue keranjang. Memproduksi kue keranjang dengan cara tradisional butuh proses panjang. Karena itu, pembuatan kue keranjang sudah dimulai 1 bulan sebelum Imlek. Awalnya, beras ketan harus diolah menjadi tepung selama 12 hari perendaman. Kemudian dicampur air gula merah yang telah direbus selama 3 jam. Campuran tepung beras dan cairan gula merah ini kemudian diaduk dengan santan kelapa. Selanjutnya, adonan masuk cetakan dan dikukus. Dibikin tepung. Setelah dibikin tepung, saya masak gula sampai dia gulanya itu benar-benar kental. Masak gulanya sekitar 3 jam sampai 4 jam. Gula pasir ya. Setelah dimasak 4 jam, tepung yang sudah beras yang ketan yang udah ditepung itu diseduh, diuleni sampai kalis. Diuleni sampai kalis ke air gula itu diuleni disiram dalam kondisi mendidih. Nah, karena saya masih tradisional, jadi saya pakai tangan. Menjelang Imlek, harga kue keranjang dijual mulai dari Rp35.000 per kilogram. Sedangkan satu paket mencapai Rp50.000 hingga ratusan ribu rupiah. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.
Ya, demikian berita Bandung pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.